Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para netizen, para muhibin yang online tentunya. Kita kembali lagi di B2S Bincang bareng Santri. Dan siang hari ini kedatangan sebenarnya sih adik angkatan, cuman karena tiap hari ketemu, tiap hari interaksi udah kayak saudara aja. Selamat siang Mas Irfan. Selamat siang, terima kasih Mas Haza. Mau manggil Dek itu kayaknya nggak enak, soalnya kan dari sisi wajah itu agak sama. Oke, gimana kabarnya selama ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Dan sepertinya akan selalu baik meskipun pandemi belum berakhir. Baik teman-teman, perlu diketahui untuk Mas Irfan juga tahu tentunya kalau salah satu kegiatan di pesantren kita itu yang paling pokok itu adalah jamaah. Ya. Kita tahu cuma jamaah. Jamaah itu utamanya segini, jamaah itu harus begini. Cuman kita jarang yang tahu sejarahnya jamaah itu seperti apa. Boleh dong kita kasih cerita jamaah itu sejarahnya gimana? Kapan Rasul itu diperintahkan untuk berjamaah? Begini, jamaah ini asal mulanya ini sudah disyariatkan di Madinah. Di Madinah pada tahun 2 Hijriah. Atau lebih tepatnya itu tahun 642 Masehi. Nah, tetapi ketika Anda bertanya apakah nanti di Makkah Nabi ini tidak pernah melakukan jamaah? Loh, tentunya pernah. Bersama siapa saja? Bersama Siti Khadijah dan Ali radhiyallahu an. Nah, kemudian saya juga pernah membaca ada hadis yang mengatakan bahwasanya awwalu man kana shalla jama'atan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kharaja minal ghar fi subhi wa kanu yusalluna qabla furoda. Jadi kalau di fikih itu dikatakan jamaah mulai itu di Madinah. Di Madinah. Lalu di Mekah itu apa kalau bukan jamaah? Nah, kalau di Makkah ini lebih sebenarnya jamaah, akan tetapi berhubung di situ masa umat Islam ini masih sedikit karena lifakdil adat, maka dari itu lebih baik Nabi ini untuk bersembunyi dahulu, sembunyi dahulu siarnya. Karena ketika nanti idhar menampakkan, nah, ini bisa-bisa bahaya tentunya. Bahaya. Bahaya. Mungkin bisa lebih rileks aja gitu. Ya. Mungkin bisa minum teh dinginnya dulu. Jadi maksud awal syariat itu yang jelas di Mekah, Ya. cuman syariat untuk berjamaah saja. Di Madinah itu syariat untuk berjamaah sekaligus mengumumkan jamaah kepada masyarakat Madinah. Seperti itu mungkin sebenarnya. Ya. Baik, hanya itu saja. Apakah hanya itu saja peristiwa yang menjadi latar belakang disyariatkannya jamaah gitu? Ya. Itu dari hadis. Al-Quran apakah nggak berbicara masalah Al-Quran jamaah? juga berbicara, yakni Al-Qur'annya idza kunta fihim as-salat idza kunta fihim fa aqamtas salata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka. Surat An-Nisa ayat 102 yang artinya ketika kamu di dalam tanda kutip Nabi Muhammad lah ini dikepung oleh musuh dan ingin melakukan salat, maka berdirilah dengan mereka. Dengan mereka ini sebagian dari mereka. Mereka yang ikut berperang. Ya, mereka yang ikut berperang. Konteks ini, konteks ayat ini turunnya ketika Nabi ini berperang. Nah, ketika itu ini kan ayatnya berperang. Terus mana yang menunjukkan jamaah? Loh, logika sederhananya begini. Lawang itu pada saat keadaan perang yang tidak memungkinkan untuk jamaah, itu masih tetap disuruh untuk berjamaah, apalagi keadaan yang bukan pada saat perang. Oh gitu. Menarik memang ya. Al-Quran secara eksplisit, tapi lewat implisit gitu. Al-Quran memberikan pesan kamu itu kalau di saat yang demikian daruratnya itu harus jamaah, harus dalam artian kalau bisa jamaah gitu. Kalau bisa. Apalagi di waktu yang tidak darurat gitu, justru lebih baik kan. Mungkin Al-Quran maksud Al-Quran seperti itu. Oke. Lalu bagaimana seseorang itu dianggap atau dia bisa dikatakan sudah mendirikan jamaah? Sudah mendirikan jamaah, ditinjau dulu sekarang
di sini ada dua kaul yang saya tahu. Pertama ada ashabuna Syafi'i, kemudian ada tinjauan secara lugawi. Nah, dari ashabuna Syafi'i dikatakan jamaah ini al-aqal imam wal makmum, antara imam dan makmum berarti dua orang saja. Antara imam dan makmum sudah cukup disebut dengan jamaah. Lah, ya itu menurut ashabuna Syafi'i. Kemudian ditinjau dari segi lugawi, ditinjau dari segi bahasa, namanya jamaah ini kan harus 3. Iya. Lah, berarti di situ harus ada satu imam dan 2 makmum. Berarti yang diunggulkan yang mana antara dua pendapat itu? Yang ashabuna Syafi'i. Mengapa kok bukan pendapat yang kedua? Karena itu tinjauan dari ulama lughah, bukan dari ulama fikih. Gitu. Oke. Jadi kita jadi imam, ajak teman satu, udah cukup dikatakan jamaah. Sudah. Dan mungkin kita kasih jelas lagi ke teman-teman gitu. Berapa pahala yang kita peroleh ketika melakukan jamaah dibanding kita tidak melakukan jamaah. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisabaina wa isrina darajah. Sholat jamaah ini lebih baik atau lebih utama daripada sholat sendirian dengan bandingan 20 derajat. Jadi dibanding sholat sendiri, nggak ada temen juga capek kan? Ya. Jamaah bisa capek nggak kira-kira? Ya Mungkin sama capeknya, mungkin cuman kalau capek itu dibalas dengan ganjaran yang gede kan timpang, seimbang kan ya, maksudnya seimbang dari imparsial. Apa imparsial? Imparsial itu tidak berat sebelah. Oh, tidak berat sebelah. Jadi kok imbang sholat sendiri? Hah? Berat sebelahnya dari mana? Ya tidak berat sebelah. Oke, baik. Dalam jamaah itu apa yang harus diperhatikan betul oleh orang-orang? Pertama yang harus diperhatikan dulu, ini menurut saya imamnya, dari tinjauan dari imam dulu. Ketika kita mau jamaah, kita tentukan dulu dengan kita melihat, tidak bertanya langsung kepadanya, karena itu dapat menyinggung perasaan beliau, imam. Maksud dalam arti tidak bertanya itu dalam rangka apa? Ketika begini, ada imam datang ke masjid. Ya. Nah, apakah kita perlu bertanya dahulu kepada beliau ketika apakah dia mempunyai wudhu atau tidak, apakah dia korek atau umi? Nah, karena pertanyaan seperti itu dapat menyinggung beliau. Nah, maka dari itu ya sudah, kita lihat dohirnya saja. Kalau orangnya tersebut ini biasanya orangnya menjadi imam, makmumnya banyak, bacaannya juga enak, pastinya juga korek dan lain-lain. Iya. Tapi kalau misalnya ternyata apa yang kita ekspektasikan bahwa dia itu imam yang baik, dia imam yang suaranya merdu, ternyata tidak. Bagaimana? Nah, ini dilihat dulu konteks sholat jahriyah apa siriyah, Mas? Ya jelas jahriyah dong. Ya, kalau kita tahu siriyah dari mana? Kalau ini sholatnya jahriyah, kok nanti kita ini menyangka kalau dia ini umi. Kalau menyangka ini berarti sebelum sholat menyangka. Kemudian pada saat dia melantangkan suara, kok dia tidak melantangkan suara pada bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Fatihah itu, dia tidak membaca Al-Fatihah, justru dia siri. Lah, itu sudah membuktikan ada korena bahwasannya dia ini umi, maka wajib bagi makmum untuk mufarokoh. Wajib saat itu juga? Iya. Ketika pada sholat jahriyah. Apa yang dia, kalau konsekuensi yang diterima makmum kalau dia nggak mufarokoh? Ya batal, soalnya orang yang korek tidak boleh bermakmum kepada imam yang umi. Oh gitu jelasnya ya. Oh iya, mungkin kalau Mas Irfan ingat, kita sudah pernah membahasnya sebelumnya di podcast perdana. Ini buat teman-teman yang tahu keterangan lebih lanjut, bisalah nanti rujuk ke podcast perdana. Hampir kelupaan. Jamaah itu hukumnya apa? Sholat berjamaah. Di sini jamaah menurut ada banyak kaul ya sebenarnya. Di sini yang pertama hukumnya sunnah muakkad, kemudian fardu kifayah, kemudian sunnah atau fardu ain, bukan sunnah, fardu ain. Fardu ain. Siapapun yang ada di suatu desa itu harus mendirikan jamaah. Harus jamaah. Kemudian yang terakhir syarat sahnya sholat. Maksudnya? Maksud yang terakhir ini syarat sahnya sholat. Kalau kita tidak jamaah, kita tidak diterima sholatnya. Mungkin Mas Irfan bisa lebih jelaskan bagaimana apa yang melatar belakangi faktor apa yang membuat
perbedaan pendapat di antara ulama sehingga muncul 4 pendapat ini? Nah, yang sunnah muakkad itu dilandasi dilandasi Santai aja, oleh Mas, mungkin bisa minum teh di dunia Ya, lain, ya, ya, ya. Bisa diperjelas lagi hukum berjamaah itu seperti apa? Tidak berkelumpaan soalnya. Ya, sebenarnya hukum jamaah ini ada 4, Mas. Yang pertama ini sunnah muakkad, yang kedua fardu ain, yang ketiga fardu kifayah, yang terakhir ini syarat sahnya sholat. Artinya syarat sah itu bisa diperjelas? Artinya syarat sah sholat ketika kita tidak berjamaah, kita tidak sah sholatnya. Maka gimana kita harus berjamaah. Oh, berarti siapa kita itu harus harus sholat, selain itu juga harus berjamaah gitu. Lah, itu Mana pandangan Imam Syafi'i dari 4 pendapat ini? Apakah Imam semuanya ini pendapatnya Imam Syafi'i? di sini yang pertama sunnah muakkad ya, Dalam mazhab artinya, mazhab Syafi'i itu sunnah muakkad. cukup di sunnah muakkad saja. Sunnah muakkad. Apa latar belakang mazhab Syafi'i berpendapat sunnah muakkad Nah, berjamaah? adanya hadis yang saya sebutkan tadi, as-sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi. Nah, dari lafaz afdalu, lah ini menunjukkan adanya keafdoliahan sholat jamaah ini tidak sampai mencapai taraf wajib atau fardu, hanya sampai pada taraf sunnah saja. Sunnah artinya sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan sekali. Ya. Kalau nggak pakai sekali orang Indonesia tuh kurang soalnya. Saya tadi agak tertarik tentang jamaah itu menjadi salah satu sahnya sholat. Selain Sahnya kita, sholat, ya. iya, selain kita tepat waktu, berarti kita harus berjamaah Nah. selama 5 waktu itu. Itu mungkin bisa dijelaskan pendapat dari mazhab mana? Masalahnya gini, Mas, yang saya tahu di konteks kitab yang saya baca itu menggunakan sigot tamrid. Artinya di situ menggunakan kila sigot tamrid. Bisa jadi dari pendapat Syafi'i berarti. Bisa jadi. Cuman sangat lemah. Sangat lemah. Sangat lemah sekali. Sangat lemah sekali. Lemah sekali. Iya. Oke. Kita sedikit tahu inti dari seluk-beluk jamaah. Ya. Sekarang sebelum kita pungkasi podcast yang hari ini, kita bicara sedikit tentang sosial. Artinya apa dampak sosial yang diberikan jamaah kepada warga kepada masyarakat sekitar, kepada masyarakat desa, pada masyarakat kota gitu. Apa dampak sosial yang diberi jamaah? Mungkin yang pertama itu bisa mempererat tali warga, atau ketika nanti di situ ada tetangga-tetangga, ini mempererat hubungan tetangga antar desa. Antar desa, antar satu sama lain. Samping itu juga ada alasan nanti ada kalanya orang yang tidak mengetahui hukum ini bisa tahu ketika nanti dia berjamaah di masjid dengan cara dia bertanya atau dia melihat atau beginilah pokoknya ada saja cara untuk mengetahui ketika dia berjamaah. Iya, itu kontribusi sosial yang diberi jamaah Ya. di saat keadaan normal, di saat pandemi. Kita jamaah itu sulit. Toh kalaupun boleh jamaah itu harus dengan protokol yang sangat ketat gitu. Mungkin bisa kasih sedikit pandangan dari Mas Irfan tentang kontribusi jamaah dalam ranah sosial di era pandemik ini. Sebaiknya ketika kita ini berjamaah di masjid dalam keadaan Covid, yakni pandemi ini, yakni mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah. Yakni seperti tidak bersalam-salaman. Iya. Kemudian ada gang antar soft. Iya. Antar soft ini diberi gang. Kemudian memakai hand sanitizer dan lain-lain itulah. Berarti di satu sisi kita dianjurkan oleh syariat dalam ranah agama, dalam ranah agama untuk berjamaah tadi. Ya. Juga dalam ranah agama yang lain kita harus taat kepada pemerintah. Bisa jadi ya berjamaah kita di masa pandemi ini double makanya. Selain 27 tadi mungkin bisa tambah Gara-gara kita taat kepada 40 karena taat pada pemerintah. Ya. Baik, teman-teman, ikhwan dan ikhwat, para netizen dan para pemimpin pesantren Cahaya, kita telah tiba pada penutup podcast yang hari ini lewat pernyataan Mas Irfan tadi terkait dengan kontribusi jamaah di masa pandemi dalam ranah sosial. Kita akan bertemu lagi minggu depan insya Allah dalam keadaan yang lebih sehat, tentunya dengan tema
masalah agama yang lebih menyegarkan, lebih komprehensif bersama dengan B2S Bincang Bersama Santri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.